hati-hati jangan sampai pasangannya belum puas dan dia sudah puas, dia merasa sudah oke, and then he goes to sleep. Kebanyakan kan gitu, pulang dari kantor, makan, minum, tidur, seks, kemudian tidur udah. Oh, Bahkan jadi Kama Sutra menganjurkan bahwa kalau dalam keadaan capek jangan melakukan senggama, tidur dulu, istirahat dulu baru melakukan senggama. berarti Kama Sutra memikirkan sampai sedetail itu ya Pak ya. Tapi itu artinya perempuan jagoan-jagoan. Jadi kita nggak masih banyak belajar gitu Pak. Pemirsa, seorang istri ingin membuktikan kesetiaan suaminya. Suatu hari, di tengah malam saat lagi tidur, dia diam-diam pindah ke kamar pembantunya yang kebetulan hari itu lagi minta izin nginep di rumah saudaranya. Ternyata benar. Gak lama kemudian, suaminya ini ngikutin istrinya pindah tidur juga ke kamar pembantu tadi. Wah, si istri tentu merasa sangat bahagia. Dia berpikir, aduh betapa setianya suami saya. Saya pindah tidur aja, dia tetap ngikutin. Berarti dia benar-benar ingin selalu tidur dengan saya. Akhirnya mereka berdua bercinta di kamar pembantu itu. Di tengah-tengah asyiknya bercinta, tiba-tiba sang suami berhenti sesaat. Sang istri tentu saja terkejut dan kemudian dia mendengarkan suaminya berkata, "Hah? Iem, kamu pakai parfum istri saya ya?" Selamat malam pemirsa. Kami sudah kembali lagi di lantai 6 Hotel Indonesia Jakarta. Dan malam ini kita punya satu topik yang saya yakin sudah Anda tunggu-tunggu, yaitu Kama Sutra. Jadi kita akan berbincang-bincang mengenai hal tersebut. Jangan kemana-mana, masih bersama saya Peggy Melati Sukma, dan kita bersama-sama menikmati sejuknya hembusan angin malam. Pemirsa, kalau kita mendengar kata Kama Sutra, waduh, kalau saya sih ya yang kepikir langsung kayaknya teknik bersenggama gitu. Terus gambar-gambar yang menunjukkan bagaimana cara bersenggama yang menyenangkan kali ya. Tapi katanya sebetulnya Kama Sutra itu berarti, Kama itu artinya keinginan, Sutra itu metode. Jadi metode-metode untuk mencapai keinginan kita. Apakah Kama Sutra memang isinya hanya mengenai seks saja? Malam ini saya akan membicarakan mengenai Kama Sutra ini dengan kedua orang bintang tamu saya. Yang pertama, wah dia udah pernah datang juga jadi tamu angin malam. Senang sekali bisa datang lagi Pak Anan Krisna. Selamat malam Pak Anan, sehat? Senang loh saya Bapak bisa menyempatkan datang lagi ke sini. Terima kasih ya Pak. Dan yang kedua adalah, waduh ini cantik dan seksi pasti ya, Sarah Ashari. Selamat malam Sarah. Terima kasih juga main lagi ke Angin Malam ya. Sama-sama. Oke, kita mau ngobrol soal Kama Sutra nih. Pak Anan, kalau saya nggak salah, Kama Sutra itu sebetulnya tidak melulu berisi tentang seks katanya. Karena buku Kama Sutra itu isinya 7 bab. Sementara tentang teknik senggamanya itu katanya cuma 1 bab. Betul begitu Pak? Betul. Lalu kalau bab-bab yang lain jadi isinya apa itu Pak? Kama Sutra bicara tentang kehidupan secara utuh dan seks itu merupakan bagian yang integral dari kehidupan. Karena kita lahir dari seks, jadi Iya. menjadi satu bagian yang penting sekali, dan sepanjang umur seks, energi seks ini yang mengekspresikan dirinya lewat sekian banyak cara. Jadi bukan cuma senggama tapi juga keinginan untuk mencapai sesuatu, itu energi yang kita gunakan untuk motivasi dan sebagainya, itu energi yang sama. Oh begitu. Tapi kenapa ya? Kayaknya yang terekspos tuh teknik bersenggamanya itu ya saya. Kok jadi itu yang terekspos ke permukaan? Apa memang ahli-ahli yang tertarik untuk mengangkat tentang Kama Sutra ini juga lebih menspesifikasikan kepada masalah senggamanya ini Pak? Bisa jadi karena pertama kali Kama Sutra diterjemahkan dalam bahasa-bahasa barat, Prancis, Jerman, Inggris, itu bagi mereka sesuatu yang luar biasa. Karena Kama Sutra dianggap suatu karya yang spiritual. Di India dianggap karya spiritual, dan bagi orang barat tuh tidak bisa membayangkan kok seks menjadi sesuatu yang spiritual. Seks itu ditabukan, bahkan senggama, postur senggama yang dikenal di barat waktu itu cuma missionary position. Jadi pria di atas dan wanita di bawah, dan sesuatu di luar itu dianggap haram. Sesuatu di luar itu dianggap tidak benar, tidak wajar. Nah mereka, betul. Jadi mereka terpesona sekali, itu yang mereka expose pertama-tama. Mungkin karena itu. Sebetulnya kalau menurut Sarah sendiri di dalam berhubungan seks tuh kita perlu nggak sih belajar atau biar semuanya by nature aja? Kalau saya perlu sih ya, kalau saya bilang sih perlu, gitu. Perlu belajar lah. Karena kan kalau itu aja kan, ya namanya juga manusia ya cepet bosen. Kalau menurut saya sih kayak gitu.
Jadi tetap ada usaha. Ya harus ada, ya dipelajarin lah. Nah kalau Sarah sendiri usaha seperti apa yang Sarah lakukan untuk belajar tentang seks gitu? Usaha seperti apa ya? Ya baca buku, buku Kama Sutra gitu. Pernah baca Kama Sutra? Atau lihat, nonton gitu? Ini kan pernah ada filmnya juga kan. Nah, nonton filmnya juga udah tahu gitu tujuannya tuh apa gitu. Kama Sutra itu tujuannya apa? Pasti kan udah tahu. Jadi bukan sekedar apa? Mempelajari posisi seks saja gitu. Oke. Dan Pak Anand juga kalau saya nggak salah di bukunya Pak Anand tuh Bapak mengucapkan kalau di dalam buku Kama Sutra ya, kalau Kama Sutra itu adalah kenikmatan seks, juga keabadian kasih gitu ya, cinta dan hal seperti itu. Mungkin Bapak bisa jelaskan maksud? Ya, kita membedakan seks dalam bahasa Inggris with passion, ya, nafsu birahi. Tapi nafsu birahi itu tidak dilihat sebagai sesuatu yang aib atau sesuatu yang jelek, karena itu juga bagian dari hidup. Nafsu birahi itu adalah suatu energi, dan energi ini bisa dikembangkan menjadi cinta. Nah, saya membedakan ketika kita masih berada pada tingkat nafsu birahi, kita hanya menuntut, jadi we take and take and take. Tapi begitu kita kenal cinta, we give and take. Jadi sudah ada timbal balik interaksi. Tapi kalau sudah mencapai kepada compassion, dari passion ke compassion, dari birahi ke kasih, compassion di sana kita tidak lagi menuntut, bahkan kita ingin memberi, selalu memberi. Dan ini menjadi bagian, ini menjadi bagian terpenting dalam Kama Sutra. Bagaimana kita belajar untuk memberi, tidak menuntut. Jadi yang sekarang dibicarakan unconditional love atau apa itu sudah sejak ribuan tahun yang lalu dibicarakan. Tapi itu artinya ya mungkin pemirsa juga ingin tahu lebih detail gitu, bahwa hal menuntut, memberi atau take and give itu tidak selalu hubungannya kepada seks gitu Pak? Tidak, dalam hidup sehari-hari, tetapi karena seks itu sesuatu yang private sekali. Kalau kita tidak bisa memberi pada saat itu, di luar dalam berhubungan dengan masyarakat, kita kan munafik. Nah, berapa banyak pria yang betul-betul memperhatikan wanitanya, pasangannya, apakah dia sudah puas? Karena Kama Sutra mengatakan minimum. Orgasme saja, karena wanita itu mengalami chain orgasm. Jadi seorang pria itu harus bisa bertahan sampai wanita itu mengalami 3-7 kali chain orgasm. Wow, 7 kali Pak. Wow, saya surprise loh. 3-7 kali ya Pak ya? Exactly. Jadi itu bisa atau enggak. Jadi it's not the quantity but the quality of sex. Oke. Kalau Sarah percaya nggak sih bahwa di dalam melakukan hubungan seks itu memang harus selalu ada keterlibatan cinta dan kasih? Bukannya seperti Bapak bilang tadi ya, seks itu kan juga merupakan satu kepuasan. Jadi tanpa cinta dan kasih pun ya kepuasan itu kan bisa tercapai juga gitu. Kalau saya sih berpikir emang harus ada rasa kasih dan cinta ya. Jadi harus baru bisa gitu ya. Berdasarkan pengalaman Sarah sendiri memang seperti itu ya? Harus kayak gitu. Kalau nggak begitu namanya aduh. Ya gimana ya, itu tergantung pribadi masing-masing sih. Kalau saya sih ya perlu keterlibatan cinta dan kasih gitu. Baru bisa puas. Oke. Apakah tingkat kepuasan yang dirasakan pada saat ada keterlibatan cinta dan kasih itu akan menjadi berbeda dengan tingkat kepuasan pada saat tidak ada keterlibatan cinta dan kasih? Menurut Kama Sutra gimana Pak Anand? Tentu, kalau kita cuma bicara tentang seks sebagai seks saja, kemudian apa bedanya kita dengan ayam misalnya? Dan itu dijelaskan di Kama Sutra? Itu dijelaskan, apa bedanya kita dengan binatang. Dan sekarang oleh ilmu psikologi juga dianggap bahwa makan, minum, tidur, seks ini adalah insting hewani. Kalau ini kita tidak kembangkan, tidak polish sedikit, kita tidak pantas menjadi manusia. Belum pantas. Lazim kaget saya. Tapi Pak, saya nih mau ada lagi satu hal yang bikin saya penasaran. Katanya di buku Kama Sutra tuh dikatakan bahwa kaum lelaki itu harus lebih banyak belajar tentang seks. Atau kaum laki-laki itu yang harus banyak belajar tentang seks. Itu loh Sarah katanya. Bener nggak sih Pak? Dan kenapa harus kaum laki-laki? Penasaran nggak sih Sarah? Penasaran kan? Karena itu kembali kepada orgasm. Mekanisme orgasm itu seorang wanita bisa mengalami berulang kali dalam satu kali senggama. Tapi pria tidak mampu. Jadi dia betul-betul harus hati-hati, jangan sampai pasangannya belum puas dan dia sudah puas, dia merasa sudah oke, and then he goes to sleep. Kebanyakan kan gitu, pulang dari kantor, makan, minum, tidur, seks, kemudian tidur udah.
Bahkan Kama Sutra menganjurkan bahwa kalau dalam keadaan capek, jangan melakukan senggama, tidur dulu, istirahat dulu, baru melakukan senggama. Berarti Kama Sutra memikirkan sampai sedetail itu ya Pak ya. Tapi itu artinya perempuan jagoan-jagoan, jadi kita nggak masih banyak belajar gitu Pak.